Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa agar kiranya YouTube channel ini boleh menghiasi hidup saudara, memberkati saudara, bahkan menjadikan kekuatan dalam saudara memulai aktivitas sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini adalah kompromi atau compromise. Firman Allah mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Penulis dari Alkitab mengingatkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Karena iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita atau untuk menghancurkan kita. Sebuah kutipan atau sebuah ayat mengatakan Markus 12 ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. If the devil cannot destroy you, the devil will try to distract you. Jikalau setan tidak dapat menghancurkan saudara, maka setan akan berusaha untuk mendistract saudara. Sebuah kutipan yang menarik sekali. If the devil cannot destroy you, the devil will try to distract you. Iblis kalau dia tahu dia nggak bisa ngancurin saudara, maka dia akan memberikan saudara sebuah gangguan atau sebuah kesibukan, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip dia memberikan pelayanan yang banyak, berkat yang banyak, toko yang rame, studi yang lagi berhasil-berhasilnya, karena supaya kita melupakan Tuhan dan kita ke-distract dengan hal-hal yang lain. Bagaimana cara iblis membuat kita kompromi dengannya? Yang pertama, kompromi nomor 1. Ikut Tuhan boleh, tapi masih hidup dalam dosa. Iblis gak akan masalah. Iblis will find, dia gak akan masalah kalau saudara ikut Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Karena bagi iblis selama saudara masih hidup dalam dosa, maka sesungguhnya saudara tidak benar-benar ikut Tuhan. Bukan berarti manusia adalah makhluk yang sempurna, no. Bukan berarti gak ada tempat untuk bertumbuh, berkembang, dan bukan berarti gak ada tempat untuk sebuah kesalahan. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa iblis mau saudara dan saya untuk tetap boleh ikut Tuhan. Tapi dosa jalan terus. Keluaran 8 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun. Setelah berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Mesir adalah gambaran dari dunia. Mesir adalah gambaran dari kuasa kegelapan. Dari ayat ini kalau saya buat terjemahkan dalam bahasa yang gampang hari ini, Firaun adalah gambaran dari kuasa kegelapan. Iblis mau ngomong gini sama kita, pergi layani Tuhan, tapi tetap tinggal dalam dosa, tetap hidup dalam dosa. Kompromi ini yang iblis taruh di setiap hati orang percaya. Iblis, it's okay kita ikut Tuhan, it's okay kita ke gereja, tapi hidup dalam dosa juga tetap it's okay. Yang kedua, kompromi apa yang iblis tawarkan? Kompromi yang kedua, iblis mau bilang begini, ikut Tuhan boleh, tapi jangan sungguh-sungguh. Pernah kita dengar istilah orang yang bilang, boleh ikut Tuhan, tapi satu kaki di bumi, satu kaki di surga boleh. Artinya ya jaga-jagalah, jangan terlalu radikal ikut Tuhan. Udah jangan terlalu radikal ke gereja, cukup seminggu sekali. Udah gak usah ikut persekutuan dan sebagainya. Firman Allah dalam Keluaran 8 ayat ke-28 mengatakan, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Iblis bolehkan kita untuk ikut Tuhan. Iblis bolehkan kita untuk ikut yang namanya kegiatan ke gereja. Tapi iblis akan taruh di pikiran kita, udah, gak usah terlalu radikal ikut Tuhan. Udah, kamu masih muda,
Jangan terlalu habis-habisan. Nanti waktu kamu terbuang dan sebagainya. Ikut Tuhan boleh kata iblis. Tapi jangan sungguh-sungguh. Itu kompromi yang iblis tawarkan. Yang ketiga, kompromi apa yang iblis tawarkan? Terambil dalam firman Allah, Keluaran 10 ayat yang ke-10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Ayat yang ke-11, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kami kehendaki. Kompromi yang ketiga, boleh ikut Tuhan, tapi sendirian aja. Jangan ajak-ajak orang lain. Jangan ajak-ajak keluarga, jangan ajak teman-teman. Gak usah injilin orang lain. Keselamatan simpan buat diri sendiri. Firaun berkata kepada Musa dan Harun, boleh pergi, boleh membawa korban persembahan, beribadah kepada Tuhan, tapi hanya laki-laki saja. Anak-anak, istri dan sebagainya gak usah diajak, di rumah aja. Dan iblis mau kita ikut Tuhan, tapi udahlah. Gak usah terlalu radikal. Gak usah bawa orang ke gereja. Gak usah nginjilin. Gak usah ceritakan tentang Yesus sama orang lain. Itu kompromi yang ketiga. Kompromi yang keempat, ikut Tuhan, tapi sisakan harta dan pekerjaan. Keluaran 10 ayat yang ke-24 mengatakan, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing, dombamu, dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Firaun ini licik sekali. Pertama dia boleh biarkan pergi, tapi jangan jauh-jauh. Udah boleh jauh-jauh, tapi dikatakan jangan bawa anak-anak. Anak-anak boleh dibawa. Yang terakhir dikatakan boleh ikut Tuhan, tapi sisakan harta dan pekerjaan. Firaun mau bilang sama Musa dan Harun, boleh pergi, tapi hartamu di sini. Ada banyak orang mau ikut Tuhan, tapi harta sama pekerjaannya lebih jadi Tuhan dalam kehidupannya. Ada orang mengaku Tuhan adalah segalanya, tapi ketika pekerjaan atau hartanya berhadapan dengan kepentingan Tuhan, maka dengan sendirinya dia mundur. That's why kompromi-kompromi yang tadi kita baca. Kompromi yang pertama, dikatakan saudara bahwa ikut Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Ikut Tuhan, tapi jangan sungguh-sungguh amat gitu. Ikut Tuhan, tapi sendirian aja. Yang keempat, ikut Tuhan, tapi sisakan harta, pekerjaan. Firman Allah yang terakhir mengatakan demikian. 1 Korintus 5 ayat yang ke-6. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Ikut Tuhan gak bisa 90%. Ikut Tuhan gak bisa 99%. Ikut Tuhan harus 100%. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Bilang sama mereka, ikut Tuhan, jangan kompromi. Ini firmannya, ini ayatnya. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Saya berdoa, yang punya surga, crazy love it. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari bawa imanmu pada hari ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya
Tuhan punya